ditetapkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh ini memungkinkan. Yang keempat, transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Yang terakhir atau yang kelima, penguatan partisipasi publik dalam masyarakat. Dan itulah pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami dari kelompok 2 tentang manajemen kesiswaan yang membahas tentang manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan tersebut. Ini sekaligus memperkuat tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama, meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Dan yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Lebih lanjut, Suat Husnan menjelaskan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tersebut juga ada beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan. Di antaranya tahap perencanaan keuangan atau financial plan, penganggaran budgeting, pelaksanaan pembukuan accounting, dan tahap penilaian atau auditing. Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana yang berupa uang yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberi layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Di samping itu, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Jumarwah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarwah dari kelompok 2 yang akan membahas bagian materi saya, yaitu fungsi manajemen keuangan dan
yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan data tersebut. Selanjutnya, karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Dua, pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realitas dan sebaliknya. Semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin realistis. Yang keempat, unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Yang kelima, unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan